Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sahabat Nasiruddin di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan pagi kali ini cukup spesial bagi podcast Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, karena di kesempatan ini kita bisa mendatangkan Koordif yang ada di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Koordif Pengawasan dan Mumbah. Selamat datang, sahabat. Bapak Ibu ini panggilannya ya? Ibu ya, nah, Ibu Afin. Beliau ini Serikandinya Bawaslu Kutim. Seperti itu ya, nah, kalau kita mengenal istilahnya itu. Jadi di kesempatan pagi ini kita akan coba berbincang-bincang Bu terkait dengan saat ini yang khususnya di tahun 2020 ini. Bawaslu RI itu ada program nasional ya, seperti itu Bu, yang namanya SKPP Bu ya. SKPP ya. Nah, kita nanti akan coba berbincang-bincang dengan Koordif yang ada di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur ini, karena beliau yang langsung sebagai penanggung jawab Bu ya. Tuan rumah di Kutai Timur, kebetulan tuan rumah, dan yang punya gawe ini jalurnya gitu ya. Ada di Koordif Pengawasan karena kaitannya dengan pengawasan partisipatif, jadi pemegang komandonya dari Koordif Pengawasan. Oke, itu tadi sedikit ya disampaikan bahwasanya beliau ini sebagai penanggung jawab untuk di pelaksanaan di Kabupaten Kutai Timur ya, seperti itu Bu ya. Tapi lebih jauh nanti kita akan coba menggali dengan beliau. Kita sapa saja Bu Akis ya. Silakan Bu Akis untuk bisa sedikit memperkenalkan diri lah. Terima kasih sahabat Nasiruddin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Baik, mohon izin saya Bu Afin, salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Bersama berkat kita beberapa menit yang akan kita akan bincang-bincang di Mas Nasir ya. Terkait tadi di awal sudah disampaikan kita punya gawe RI, gawean Bawaslu RI yang mungkin sedikit Bu, bisa dilepas saja. Yang penting kan kita tetap social distancing-nya ya, jaga jarak. Biar senyumnya kelihatan ya. Baik, Kutai Timur ini menjadi salah satu tuan rumah kegiatan tersebut yang tadi di awal Mas Nasir sudah sampaikan. Mungkin hal-hal yang ingin didiskusikan atau kita perbincangkan? Iya, mungkin pertama Bu, terkait dengan SKPP ini kita akan coba menggali lebih jauh apa itu SKPP ya. Kenapa bisa sampai menjadi program nasional seperti itu oleh Bawaslu RI? Mungkin seperti apa itu SKPP? Siap, SKPP ini kepanjangan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, yang kegiatan tersebut digagas oleh Bawaslu RI. Ini adalah SKPP tingkat dasar yang nanti akan dilaksanakan di Kutai Timur. Adapun output dari kegiatan tersebut tentu saja untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Kemudian sebagai sarana pendidikan pengawasan partisipatif, dan juga outputnya untuk mencetak kader-kader sebagai pengawas partisipatif nantinya di pemilu-pemilu yang akan datang. Itu jadi secara garis besar seperti itu Bu. Betul. Jadi kalau tidak salah Bu ya, untuk pembukaannya kemarin ada istilahnya kick-off ya. Kick-off ya, benar. Jadi sedikit merangkum dari beberapa kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan secara nasional. Perlu diketahui SKPP tingkat dasar ini nanti akan dilaksanakan di 100 titik di seluruh wilayah Indonesia. Ya betul. Nah, kick-off-nya dimulai kemarin, tepatnya di Kota Gresik, di Kabupaten Gresik, Kota atau Kabupaten Jawa Timur. Kick-off-nya ada di sana. Di sana ada 2 kabupaten kota, yang di Gresik dan Lamongan, yang menjadi satu titik pertama dilaksanakan. Itu zona ya? Jawa Timur ya, pertama dibuka kemarin. Di dua kabupaten itu ya? Betul. Jadi satu ditempatkan di Gresik gitu ya? Gresik ya, benar sekali.
Nah, untuk di Kalimantan Timur kebetulan ada 3 titik di Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Timur. Untuk zona pertama di Kalimantan Timur nanti diawali di Kutai Timur yang akan dilaksanakan tanggal 24 Juni bulan ini sampai dengan 26. Kurang lebih sebulan gitu ya? Iya, minggu depan sudah mulai dilaksanakan. Apalagi pertama harus semaksimal mungkin ya dari pelaksana kita ini. Nah, sebagai tuan rumah persiapannya harus maksimal. Nah itu tadi ya, bahwa kick off-nya sudah dimulai untuk SKPP ya, secara nasional, dan ini mungkin sudah berjalan ya, khususnya di Gresik tadi ya. Betul, saat ini sedang berjalan. Oke, sedikit lagi Bu, kita ingin mengetahui ya, terkait tadi sudah SKPP ya, terkait outputnya seperti apa. Yang kedua kita ingin tahu terkait dengan persyaratan Bu, yang sudah ada kemarin itu seperti apa sih? Apakah semua orang bisa ikut, ya kan? Atau mungkin seperti apa teknisnya? Baik. Sebelum pendaftaran dimulai, tentu saja ada prasyarat yang harus dilengkapi oleh semua peserta. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi bagi calon pendaftar ini ketentuannya cukup rigid gitu ya. Tentu saja di dalamnya ada kompetisi satu sama lain untuk kemudian nanti di penetapan oleh Bawaslu RI kemudian akan diumumkan menjadi peserta. Nah, jadi kabupaten kota ini semua database-nya masuk ke RI secara online pendaftaran terkait dengan usia, ada batasan usia, kemudian syarat sekolah ya, kemudian tidak berafiliasi ke parpol, belum pernah menjadi penyelenggara ad hoc dan lain sebagainya. Persyaratan inilah yang murni Bu ya, dalam tidak terkontaminasi dengan partai politik atau dan sebagainya itu ya. Yang di usia yang ditentukan rentang dari 20 sampai 30 tahun. Ini tentu saja masa-masa iya benar. Di usia mahasiswa kan, mahasiswa atau pelajar. Pelajar ada juga Bu yang sudah ada itu. Ya, kalau untuk pelajar ini ada juga disabilitas. Oh, disabilitas. Ya, menarik. Disabilitas. Nah, di Kutai Timur juga ada pendaftar disabilitas. Informasi dari tim pengawasan yang bersangkutan ini tunarungu dan juga tunawicara kan, tapi akan ada pendamping yang menjelaskan. Ikut juga di forum nanti ya. Nah, insya Allah akan masuk menjadi salah satu peserta. Oke, kita coba gali lagi ya. Ini cukup menarik untuk di SKPP ini kan, karena di tahun 2020 itu juga ada Bu ya. Iya. Tapi pelaksananya secara daring ya, karena kita masih dalam itu ya, suasana pandemi seperti itu. Betul sekali itu. Ini untuk di Kutai Timur sendiri ini kan masih dalam pandemi Bu. Apakah nanti ada dari tim yang ada di Kabupaten Kutai Timur itu seperti apa untuk menyiapkan pelaksanaan itu nantinya? Baik, terkait dengan persiapan pra SKPP tentu saja kan ini adalah gawean RI. Jadi panitia intinya adalah dari Bawaslu RI. Tetap dari RI? Iya benar, dari Bawaslu RI. Nanti ada tim yang datang dari RI. Dan kebetulan di Kutai Timur nanti akan hadir salah satu anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bu Dewi, yang akan membuka secara langsung gitu ya kegiatan tersebut. Benar. Dan untuk narasumber dan juga panitia lokal begitu kita menyebutnya adalah dari Bawaslu Provinsi dan juga kita Bawaslu Kabupaten Kota. Adapun persiapannya adalah sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut, maka semua peserta wajib dirapid. Itu sudah disiapkan Bu ya? Sudah disiapkan oleh panitia ya? Panitia sudah menyiapkan, begitupun juga prokes ketat di hotel tempat acara pun juga begitu. Ketentuan yang tidak memakai meja sehingga jaraknya bisa dimaksimalkan gitu ya. Kemudian sudah menghubungi salah satu klinik yang ada di Kutai Timur untuk melakukan rapid tersebut. Dan sebagai persiapan juga Bawaslu Kutai Timur kemarin kami sudah bersama tim sudah berkoordinasi dengan gugus COVID Kutai Timur dan sudah ditemui kemarin oleh Kepala Dinas Kesehatan dan juga sudah koordinasi dengan Polres Kutai Timur terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi secara garis besar persiapannya sudah itu ya kita maksimalkan ya. Iya benar. Pelaksanaan di Kutai Timur harus dimaksimalkan.
pandemi. Berharap acara lancar dan tidak ada klaster baru pasca SKPP ini digelar. Semuanya Bu ya. Iya. Oke Bu, kita lanjutkan lagi lah terkait dengan SKPP. Cukup menarik ini Bu. Kita lanjutkan. Jadi yang akan ikut nantinya di Kutai Timur itu berapa Bu kira-kira? Dan pendaftar pertama itu kan mungkin ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual atau seperti apa itu berapa, dan sampai saat ini yang akan ikut nanti jumlahnya berapa? Untuk zona Kutim perlu diketahui kita terdiri dari 2 kabupaten kota, Kutai Timur, Suyajon Rumah dan juga Kota Bontang. Zona 3 Zona 3 benar, Kutai Timur. Nah, kuota dari RI itu peserta maksimal 85 orang. Kuota dari RI sudah plus dengan disabilitas, afirmasi keterwakilan perempuan ini juga digaungkan oleh RI. Nah, dari 85 peserta ini dari Bontang jumlah pendaftar kalau tidak salah 24 kalau tidak salah ya. Kalau di Kutai Timur 85, tetapi dari situ kita cermati ulang yang kemudian tidak memenuhi syarat, otomatis kita tidak akan tidak akan masuk ke dalam verifikasi selanjutnya. Nah, yang pasti dari dua kabupaten kota ini totalnya 85, maka 85 ya peserta. Nah, jadi sisa dari Bontang itulah Kutim yang akan memenuhi. Jadi kalau di Bontang kemarin setelah diverifikasi fix di angka 22, maka di Kutai Timur di angka 63. Tapi ada itu yang masuk untuk di Kutai Timur. Kalau Kutai Timur pendaftarnya 83, setelah diverifikasi kemudian yang kemudian sesuai kuota sisanya Bontang begitu, insya Allah masuk, malah banyak yang terverifikasi. Ya, faktor yang tadi ya, ada yang berafiliasi atau umur ya. Betul sekali. Jadi di dalam pendaftarannya pun juga sudah ada kompetisi untuk kemudian bersaing mendapatkan kursi untuk bergabung menjadi peserta. Tapi dalam kesempatan ini juga saya sampaikan berharap di SKPP yang akan datang bagi yang belum beruntung yang nanti bisa ya, ini ada lagi Bu. Ya, berharap mudah-mudahan ada lagi program ini seperti itu. Kalau di Jubis kalau nggak salah mungkin ada Bu ya, karena ada Juni ini ya. Juli, Agustus itu kan 1 kalau nggak salah kemarin sampai. Benar, nah itu nanti berjenjang. Jadi untuk zona Kutai Timur betul. Untuk zona Kutai Timur ini SKPP dasar. Dasar ya istilahnya Bu. Nah, pasca dari dilaksanakan SKPP di sini, maka nanti akan diambil 4 terbaik dari kabupaten kota. 4 terbaik ya. Nah, 4 jadi mereka harus itu ya, memang partisipasinya harus. Benar, jadi ada kompetisi di dalam, tidak hanya duduk dengar diam. Jadi di dalam maka untuk menjadi yang 4 besar tadi ya. Keaktifan, kemudian tugas-tugas yang nanti akan diberikan ini menjadi indikator penilaian tim yang nantinya akan kami rekomendasikan untuk mengikuti SKPP tingkat dasar. Jadi tingkat menengahnya di provinsi ya. Dia akan berkompetisi lagi. Pelaksanaannya dari provinsi, betul. Mereka akan berkompetisi dari masing-masing provinsi, akan diambil 3 terbaik. 3 tadi 4 yang dasar, baru lanjutan yang tengah ya. Menengah, itu 3 aja Bu ya. Mewakili dari provinsi bahwasanya ya. Itu tadi Bu. Jadi kalau dasar itu kita ambil 4 ya, baru dilanjut di tingkat provinsi atau menengah, tiga, baru nanti mewakili provinsi itu berapa? RI itu lanjutan ya? Iya, lanjutan. Untuk yang paling kelas yang paling tertinggi gitu ya di RI. Ini cukup ketat Bu ya, kalau melihat dari dasar sampai menengah saja dari 80 ke 4 itu. Iya, persaingannya cukup luar biasa misalnya di dalam. Nah, perlu diketahui sebagai informasi, tahun lalu SKPP yang daring di masing-masing kabupaten kota kan kemudian diundang atau melakukan SKPP lagi di tingkat nasional di Bogor. Itu SKPP terbaik diraih oleh Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Kabupaten Berau. Iya, benar. Ya, berharap nanti di SKPP di tingkat nasional dari Kutai Timur nanti. Harapan sama-sama kita gitu Kutai Timur. Benar sekali. Jadi itu yang di yang tingkat akhir tadi ya, di RI Bu ya.
godok mungkin Bu ya, kan redaksi lagi. Kompetisinya mungkin lebih bersemangat lagi gitu ya. Jadi memang dari awal harus disiapkan ya, bukan untuk ajang ikut-ikutan ya Bu ya. Nah, jadi memang harus disiapkan mental dan juga itu ilmunya nanti di itu. Untuk pematerinya mungkin Bu. Nah, itu menarik ini ya kan. Untuk pemateri atau narasumber nantinya akan ada semacam kuliah umum juga di Randol dalam hal ini. Sebelum materi atau pas pembukaan atau seperti apa itu? Ini pas siswa Randol ada di pembukaan. Ini dari Bawaslu RI, kemudian ada juga pemantau pemilu. Kalau untuk narasumber inti dan juga fasilitator tentu saja tidak bisa diragukan lagi seluruh komisioner dari Bawaslu provinsi maupun dari kabupaten kota. Sudah berpengalaman dari proses kemarin ya. Ya. Pilkada dan pemilu. Berbagi dengan sahabat-sahabat kawan peserta SKPP. Jadi cukup menarik lah insya Allah nantinya itu kan. Oke, itu tadi Bu, sudah banyak lah kita mengulas terkait dengan SKPP dan juga pemateri-pematerinya ya. Kita sudah sedikit banyak mengetahuinya. Terus dalam ini Bu, dalam mempersiapkan acara nanti di Kabupaten Kutai Timur ini sejauh mana sudah seperti apa Bu yang disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, khususnya karena Bawaslu Kutai Timur kan tuan rumah Bu. Iya benar. Seperti apa itu? Mulai koordinasi kah? Seperti apa? Siap. Tentu saja seluruhnya terlibat, baik pimpinan maupun kesekretariatan. Dalam hal ini pembagian tugas sudah dimaksimalkan di rapat-rapat kami terkait dengan pembagian tugas masing-masing, mulai dari petugas pembukaan dan penutupan, kemudian penyiapan aplikasi melalui Zoom atau media di YouTube, karena kegiatan tersebut harus didukung dengan aplikasi tersebut, karena nanti kita akan berbagi link dengan kabupaten kota seluruh Indonesia, begitu. Seperti halnya kegiatan yang ada di Gresik kemarin. Bisa menjadi evaluasi ya masing-masing. Dan memperkenalkan Kutai Timur juga kemana-mana gitu ya, seluruh Nusantara. Dan juga terkait dengan koordinasi dengan Polres, gugus Covid, Dinas Kesehatan, kita juga sudah maksimalkan. Betul, tentu saja kepada Bapak Bupati, kemudian fasilitasi pimpinan yang akan hadir ke Kutai Timur. Kami juga sudah upayakan transportasi, juga berhubungan dengan pihak perusahaan, dalam hal ini KPC. Kita fasilitasi pesawat perusahaan kan, yang nanti untuk yang dari Bawaslu RI itu. Betul, untuk kehadiran Bawaslu RI ini sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Bu Korbit tadi terkait dengan SKPP sampai di kesiapan dan juga pelaksanaannya ya. Ya. Harapannya yang ini bukan hanya harapan dari kita sebagai tuan rumah, tentunya dari provinsi dan juga RI, pelaksanaan di Kabupaten Kutai Timur ini bisa berjalan dengan maksimal ya, dan tidak terjadi seperti saat ini kan COVID ini. Nah, tidak ada kluster baru lah di situ. Karena kita akan berusaha untuk melibatkan stakeholder yang ada di Kabupaten Kutai Timur untuk pelaksanaan. Mungkin dari itu terakhir mungkin ada yang perlu disampaikan khususnya di pelaksanaan SKPP ini di Kabupaten Kutai Timur. Siap. Mungkin bukan yang terakhir, kita di podcast yang masih berjalan Bu ya, ini gitu ya. Edisi pertama. Siap. Nanti kita dengan tema-tema yang lain Bu ya. Siap. Baik, sama harapannya dengan Mas Nasir tadi sampaikan, acara berjalan dengan lancar, pencegahan COVID-19 tetap kita maksimalkan, dan mudah-mudahan bagi yang belum bisa bergabung di SKPP tahun ini bisa bergabung di selanjutnya yang lainnya. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa salam Bawaslu gitu ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, itu tadi kesempatan yang berbahagia ini kita di podcast Bawaslu Kabupaten Kutai Timur ditemani oleh Koordinat Pengawasan dan Ubal. Saya sahabat Nasiruddin mengucapkan apabila ada kesalahan, salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.